Baik, salam semuanya. Ya, terima kasih Bapak dosen sudah memberikan saya kesempatan untuk memimpin ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita mulai eh, perkuliahan kita angkat satu pujiannya yang berkata, Bapak, Engkau baik. Bapak Ibu, eh, kita akan baca satu ayat firman Tuhan sebagai renungan kita malam hari ini. Firman Tuhan yang mau kita baca hari ini itu oh, ayat firman Tuhan yang biasa kita dengar, bahkan mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan kita ya. Ah, kita buka di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ini ayat firman Tuhan yang sangat sering kita dengar, tetapi mungkin kita karena seringnya kita dengar, jadi kita eh, berpikir ayat ini sangat sederhana, tetapi kalau kita lihat lebih dalam, ayat ini sangat luar biasa. eh, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau kita lihat latar belakang dari eh, Matius 6 ayat 33 ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, yaitu mulai dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ini adalah pengajaran Yesus yang paling komprehensif, yang paling lengkap, dan yang paling luas tentang eh, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang saat itu dalam kemiskinan di bawah penindasan Romawi, dan hidup mereka dalam tekanan politik dan ekonomi. Mereka sangat familiar dengan rasa cemas, lapar, bahkan ketidakpastian masa depan. Kalau kita melihat dari pasal eh, dari ayat 25 sampai 36, Yesus berbicara panjang lebar tentang jangan khawatir. Yesus membandingkan burung di udara dan bunga di ladang yang Tuhan pelihara, apalagi kita manusia pasti Tuhan pelihara. Jadi Matius 6 ayat 33 ini adalah kesimpulan pengajaran Yesus tentang kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu, solusi dari kekhawatiran bukan menimbun lebih banyak, tetapi mengubah fokus hidup dari hal-hal dunia kepada hal-hal yang rohani. Kita sedikit akan melihat eksposisi dari kata yang terkandung di Matius 6 ayat 33. Yang pertama, kata tetapi dalam bahasa Yunani ini menunjukkan kontras dari ayat sebelumnya yang berarti bukan fokus pada kebutuhan dunia tetapi hal yang rohani. Jadi Bapak Ibu, ini kita harus mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada kerajaan Allah, dari kebutuhan duniawi kepada hal yang rohani. Dan kalau kita lihat lagi dari kata carilah, dalam Yunaninya ini bentuk kata kerja present aktif imperatif yang berarti perintah sekarang dan terus menerus. Dan ini juga mengandung makna intensitas yang sungguh-sungguh, bukan usaha yang santai. Jadi bukan eh, sambil lalu, tetapi ini adalah menjadi gaya hidup yang penuh kesungguhan. Dan kita akan melihat sedikit lagi dengan kata dahulu. Ini berbicara tentang prioritas utama, bukan sekedar urutan waktu, tetapi prioritas yang absolut dalam seluruh aspek kehidupan yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. Ini berbicara tentang menempatkan kerajaan Allah di atas semua hal. Ini berbicara tentang siapa yang duduk di tahta hati kita. Ini berbicara juga tentang yang pertama, yang utama, dan yang paling penting. Dan kita akan melihat sedikit juga tentang kerajaan Allah. Ini berbicara tentang di mana Allah memerintah dan berdaulat atas hidup kita, atas hidup manusia. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengakui kedaulatan Allah, bahwa Allah yang memerintah hidup kita sekarang.
ini bukan berbicara tentang tempat di surga nanti, tetapi ini berbicara juga tentang realitas rohani yang hadir sekarang dan yang akan datang. Ini juga berbicara tentang pemerintahan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Allah yang memerintah dalam hidup kita, berarti harus ada penundukan dalam hidup kita, harus ada ketaatan, harus ada penyembahan yang hidup, harus ada keadilan, dan kita harus juga penuh dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, orang harus bisa melihat dari kehidupan kita bahwa kita itu adalah warga-warga kerajaan Allah. Dan yang kelima, kita akan melihat juga tentang kebenarannya. Ini bukan sekedar berbicara tentang moralitas, tetapi ini berbicara tentang standar ilahi, bukan standar dunia. Kebenaran ini berbicara tentang karakter Allah yang hidup dalam kita. Jadi, Bapak Ibu, kita harus sesuai dengan karakter Allah. Karakter Allah itu seperti apa? Harus ada kekudusan, kita harus adil, kita harus benar, dan kita harus memiliki integritas. Ini bukan versi dunia, tetapi harus dengan versi Allah. Jadi berbicara tentang kebenaran Allah itu adalah kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan pembacaan di atas, kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, janji pemeliharaan Allah itu sudah pasti dan amin. Semua itu berbicara tentang merujuk pada kebutuhan jasmani kita, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah berjanji akan mencukupkan itu semuanya jika kita memprioritaskannya. Allah tidak berjanji kemewahan, tetapi Allah berjanji kecukupan. Dia tidak janji bebas, kita akan bebas dari masalah, tetapi Yesus berjanji akan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, prioritas utama dalam hidup bukan pencarian materi, bukan gelar atau pendidikan, bukan juga status sosial, melainkan relasi kita dengan Allah dan kesetiaan kita kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah harus mengatasi kekhawatiran. Jika Allah memelihara burung di udara dan bunga di ladang, maka Dia juga pasti akan memelihara kita. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Dunia mengejar hal-hal yang panah, tetapi orang percaya harus mengejar yang kekal. Jadi, Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33 ini mengajarkan eh, kita bahwa hidup orang percaya harus fokus pada Allah dan kehendaknya, bukan pada kekhawatiran dunia. Ketika kita menetapkan atau menempatkan kerajaan Allah dan kebenaran sebagai prioritas utama, Allah berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa.